Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofarina Ika Junior Susanti dengan NIM 33362000007 dari jurusan Teknik Sipil Untirta angkatan 2020. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kinetika kimia. Adapun yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama ada grafik laju berdasarkan order reaksi, yang kedua ada persamaan laju reaksi terintegrasi waktu beserta contoh soalnya, dan yang selanjutnya ada persamaan Arrhenius beserta contoh soalnya. Selanjutnya yaitu kinetika kimia. Kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu. Reaksi dapat berlangsung dengan laju yang bervariasi. Ada yang serta-merta, perlu cukup waktu atau pembakaran, dan ada juga waktu yang sangat lama seperti penuaan, pembentukan batu bara, dan beberapa reaksi peluruhan radioaktif. Adapun faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu yang pertama ada konsentrasi. Jadi molekul-molekul harus bertumbukan agar terjadi reaksi. Dalam konteks ini, laju reaksi proporsional dengan konsentrasi reaktan. Selanjutnya yaitu keadaan fisik, yaitu molekul-molekul harus bercampur agar dapat bertumbukan. Lanjut yaitu ada temperatur, yaitu molekul harus bertumbukan dengan energi yang cukup untuk bereaksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini apa sih? Nah, di sini sudah dituliskan. Persamaan laju reaksi adalah hubungan antara konsentrasi per reaksi dengan laju reaksinya. Misalkan ada reaksi A ditambah B menjadi C. Nah, gimana kita nulisin laju reaksinya? Di sini sudah dituliskan bahwa V sama dengan K dikali konsentrasi dari A pangkat M dikali konsentrasi dari B pangkat N. N sama M-nya ini adalah pangkatnya, tetapi N sama M-nya bukan dari koefisiennya. Misalkan ada contoh, reaksi H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, kita setarain, di sini H2-nya sudah 2. Nah, O-nya di sininya 1 dan di sininya sudah 2. Jadi di sini kita tulis menjadi setengah. Kita tulis persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat M dikali O2 pangkat M. Selanjutnya yaitu ada grafik order reaksi. Grafik order reaksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada order reaksi 0, yang kedua order reaksi 1, dan yang ketiga order reaksi 2. Nah, V di sini adalah laju reaksinya, kemudian A-nya adalah jumlah konsentrasi per reaksi. Jadi, konsentrasi per reaksi ini arahnya adalah ke sebelah kanan, dan V-nya adalah ke atas. Yang pertama yaitu order reaksi 0. Yaitu laju reaksi tidak dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi. Selanjutnya yaitu order reaksi 1, yaitu laju reaksi berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi per reaksinya. Dan yang terakhir yaitu order reaksi 2, yaitu laju reaksi sebanding dengan kenaikan konsentrasi per reaksi pangkat 2. Lalu, kita masuk ke dalam persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Persamaan yang menunjukkan hubungan konsentrasi dan waktu dikenal dengan persamaan laju terintegrasi. Persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan waktu paruh T setengah reaktan. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan oleh setengah dari jumlah reaktan untuk berubah menjadi produk. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini sudah ada soalnya yang menyatakan bahwa senyawa A terdekomposisi menjadi B dan C dengan reaksi order 1 terhadap A dan order reaksi keseluruhan adalah 1. Pada 25 derajat Celcius, konstanta laju reaksi adalah 0,045 S pangkat min 1. Yang ditanyakan yaitu berapa waktu paruh reaksi pada 25 derajat Celcius tersebut. Nah, di sini ada penyelesaiannya.
Jadi rumusnya yaitu T setengah sama dengan line 2 per AK sama dengan line 2-nya itu 0,693 per AK sama dengan 0,693 per 1 dikali konstantanya kita masukkan yaitu 0,045 S pangkat min 1 dan didapatkan hasil sebesar 15,4 S. Jadi setelah 15,4 detik setengah reaktan akan bersisa sehingga A sama dengan setengah A0. Selanjutnya yaitu ada persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius ini dirumuskan oleh seorang ahli kimia asal Swedia yang bernama Svante Arrhenius pada tahun 1899. Arrhenius menjelaskan bahwa suhu dapat menambah kecepatan laju dalam reaksi kimia apapun dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini ada persamaannya yaitu K sama dengan AE pangkat negatif EA per RT. Di sini K-nya adalah konstanta laju dan A-nya adalah faktor eksponensial yang merupakan konstanta untuk reaksi kimia tertentu yang menghubungkan frekuensi tumbukan partikel. EA-nya adalah energi aktivasi reaksi, biasanya diberikan dalam joule per mol. Nah, R-nya ini adalah konstanta gas universal, T-nya adalah suhu absolut dalam satuan Kelvin. Untuk dapat memahami persamaan Arrhenius, yang pertama kita lupakan dulu nilai A-nya dan fokus pada fungsi eksponensial. Eksponensial adalah fungsi peluruhan. Dalam persamaan tersebut yang meluruh adalah rasio energi aktivasi atau yang biasa disingkat EA terhadap energi kinetik rata-rata reaksi yang biasa disingkat RT. Jadi energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi dapat terjadi. Jika suhu tinggi, maka rasio perbandingannya yaitu EA berbanding RT akan semakin kecil, sehingga memberikan nilai konstanta laju reaksi yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi suhu, maka nilai eksponensialnya akan mendekati 1 yang berarti semua partikel memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Namun, jika suhunya diturunkan, nilai energi aktivasi akan tetap besar sehingga nilai eksponensialnya mendekati 0. Hal ini berarti partikel-partikel tidak memiliki energi yang cukup untuk bereaksi dan reaksi pun tidak akan terjadi. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, suatu reaksi berlangsung 3 kali lipat. Nah, ditanyakan yaitu berapakah suhu reaksi yang terjadi jika kecepatannya 81 kali lipat dibandingkan laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius. Adapun penyelesaiannya yaitu kita masukkan T1-nya adalah 20 derajat Celcius dan V2-nya adalah 81 V1. V2 sama dengan 3 dikali T2 dikurangin T1 dibagi 10 dikali V1. Nah, V2-nya di sini kita masukkan yaitu 81 derajat Celcius V1 sama dengan 3 T2 dikurangin T1-nya kita masukkan yaitu 20 dibagi 10. Lalu selanjutnya yaitu 3 pangkat 4 derajat Celcius sama dengan 3 dikali T2 dikurangin 20 dibagi 10. Dan di sini kita coret saja 3-nya menjadi 4 derajat Celcius sama dengan T2 dikurangin 20 dibagi 10. Dan 10 ini kita pindah luaskan jadi 4 dikali 10 yaitu 40 derajat Celcius sama dengan T2 dikurangin 20. T2 ini kita cari jadi T2 sama dengan 40 kita pindah luaskan menjadi 40 ditambah 20 sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi kita dapatkan T2-nya yaitu 60 derajat Celcius. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.